hina sakata ahlu haqqin 'alal batil tawahhama ahlul batil annahum 'ala haqqin. Ketika orang yang berada di dalam kebenaran berdiam diri ketika melihat kebatilan, maka orang yang berbuat batil akan menganggap bahwa kebatilan yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran. Bilafzil imani, dengan diksi al-iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak menyuruh mereka dalam bentuk ya ayyuhan nas, wahai manusia, tetapi identitas keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu nadahum bilafzil iman. Allah memanggil mereka dengan lafaz keimanan. Untuk apa? Liyuharrika fihim masya'irut ta'ati, untuk menggerakkan pada mereka rasa ketaatan tadi itu. Wa yulki fihim jadwatal iman, dan untuk memicu mereka berdasarkan rasa keimanan. Jadi panggilannya itu sebenarnya panggilan manja. Sengaja disentuh keimanannya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak kita beri nama, tapi terkadang ketika kita memanggil anak kita tidak dengan sebutan namanya ya fulan, tapi kita sebut dengan ya anakku, wahai anakku. Begitu juga Luqmanul Hakim ketika memanggil anaknya untuk menasihati anaknya, dia tidak menyebut nama anaknya, tapi dia sebut ya bunayya, wahai anakku tersayang. Ya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk lebih menyentuh perasaan dirinya. Ya. Kutiba alaikumusiyam, ditetapkan atas kalian puasa. Maksudnya furidha alaikum siyamu syahri ramadhana, diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kama furidha 'alal umami qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian. Jadi kewajiban berpuasa itu bukan hanya diwajibkan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ini biar supaya terasa bahwasanya tuntutan perintah itu bukan sesuatu yang berat. Sama kayak anak itu ada 5 orang. Kemudian satu kita suruh cuci piring, kakak nggak disuruh, adik nggak disuruh, abang nggak disuruh. Kenapa aku aja yang cuma disuruh, kan gitu kira-kira. Jadi kesannya perintah itu terasa berat buat dirinya, karena seolah-olah perintah itu hanya ditujukan kepada dirinya tapi tidak kepada yang lain. Tapi kalau seandainya, nah cuci piring, bukan cuma kau aja yang mama suruh, kakakmu, abangmu, adikmu semuanya sama cuci piring. Enak dia ngerja, bukan cuma aku kok. Jadi melaksanakannya itu lebih ringan. Ya sama seperti kita puasa Ramadan, di bulan Ramadan terasa lebih ringan daripada mengqadha puasa. Lebih ringan. Kenapa? Karena rame-rame puasanya. Semangatnya ada kan. Tapi kalau mengqadha puasa, Masya Allah, baru jam 12 siang tukang cendol lewat. Cendol. Kenapa? Pas awak lagi puasa dia lewat. Kemarin awak lagi gak puasa dia gak lewat. Berat betul, karena puasanya sendirian. Tapi coba kalau rame-rame, lebih kuat dia. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu untuk menguatkan agar sekiranya kita tidak merasa berat, seolah-olah kita saja yang dibebankan, tidak. Makanya ada beberapa di dalam Al-Qur'an itu. Misalnya di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Qur'an yang ditulis oleh Syekh Mana Al-Qattan, kan ada satu bab itu Qasasul Qur'an, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menceritakan nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, orang-orang yang perilakunya buruk di masa lampau kemudian mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh yang kemudian mendapatkan karunia, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang nabi-nabi sebelumnya.
Syekh Man Al-Qattan dan juga dinyatakan oleh banyak ulama berkaitan dengan pembahasan qasasul Quran, dijelaskan bahwa salah satu faedah dari adanya kisah-kisah di dalam Al-Quran, terkhusus kisah para nabi, itu salah satunya bertujuan untuk menguatkan dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah mengalami pahit dan getirnya perjalanan dakwah itu, Allah hendak memberikan kekuatan psikologis kepada Rasulullah. Muhammad, bukan cuma kau yang melampaui kepahitan dalam menjalankan dakwah itu. Nabi-nabi sebelumnya pun melampaui berbagai macam bentuk ujian sehingga mereka menjadi hamba-Ku yang Aku cintai. Nabi Ayub sakit selama 18 tahun, ditinggalkan istrinya, anaknya semua wafat, hartanya semua binasa, tanaman-tanamannya hancur, binatang ternaknya mati. Kemudian nabi yang lain, Nabi Nuh, bahkan anaknya pun tak terselamatkan ketika terjadi banjir bandang. Setiap nabi yang diutus sebelum engkau wahai Muhammad mengalami berbagai macam bentuk persoalan-persoalan yang menjadi ujian bagi mereka dalam dakwah mereka. Oleh sebab itu, kau yang mengalami proses beratnya ujian saat berdakwah, ada yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi kita lebih kuat. Jadi Rasulullah Muhammad SAW lebih kuat. Kemudian yang kedua, untuk mengokohkan kerasulannya Rasulullah Muhammad SAW, nubuahnya. Karena beberapa orang ahlul kitab terkadang bertanya kepada Rasulullah tentang peristiwa di masa lampau. Mereka mau menguji kecocokan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah dengan apa yang termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Mereka bertanya tentang umat-umat terdahulu. Benar enggak ini informasi dari Muhammad? Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada mereka, ternyata sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat, sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Injil. Maka ini untuk menguatkan kerasulan Muhammad. Oleh sebab itu para mu'arrikh, para ahli sejarah, ketika menjelaskan tentang sebuah peristiwa sejarah yang termaktub di dalam Al-Quran, namun di dalam Al-Quran tidak ada data yang valid, tidak ada data yang rinci, karena memang Al-Quran bukan kitab sejarah yang harus menjelaskan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Karena kisah-kisah di dalam Al-Quran dititik beratkan kepada pengambilan i'tibar, bagaimana kita mengambil pelajaran dari peristiwa di masa lampau. Sedangkan untuk meneliti kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, itu menjadi tugas para ulama ahli sejarah. Para ulama ahli sejarah di dalam menggali informasi tentang peristiwa yang diceritakan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, mereka menggunakan beberapa perangkat. Salah satu di antaranya adalah informasi yang dapat mereka tangkap dari cerita Israiliyat. Apa itu cerita Israiliyat? Cerita yang dibawa oleh orang-orang ahlul kitab yang kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Salah satu di antaranya Ka'ab bin Ahbar yang banyak dikutip oleh Syekh As-Sawi di dalam kitab beliau Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Kenapa? Karena ada kemungkinan informasi benar yang disampaikan oleh ahlul kitab berdasarkan sumber otentik dari kitab suci mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika sampai kepada kalian berita atau cerita Israiliyat, jangan dibenarkan secara utuh, tidak boleh juga ditolak secara utuh, karena ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Contoh, di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Nuh membuat sebuah perahu. Berapa ukuran perahu Nabi Nuh? Ada berapa lantai? Siapa saja yang masuk ke dalam perahunya? Dari mana Nabi Nuh mulai berangkat, berhentinya di mana? Berapa ketinggian air bahnya? Tidak disebutkan secara detail di dalam Al-Quran, namun datanya diperoleh salah satu di antaranya berdasarkan keterangan ahlul kitab yang masuk ke dalam agama Islam dengan kutipan dari kitab-kitab suci terdahulu. Makanya standarisasi dalam ilmu sejarah dengan standarisasi dalam ilmu hukum Islam itu beda. Kalau mau menetapkan halal dan haram mesti menggunakan hadis yang sahih. Tapi berkaitan dengan kesejarahan, standarisasinya itu berbeda. Tidak harus dengan hadis yang sahih. Hadis yang dhaif dapat dipakai. Sama seperti misalnya begini.
Kalau di dalam kitab-kitab tafsir, saya menemukan di banyak kitab tafsir, bahkan kitab-kitab tafsir mu'tabar seperti tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, di dalam kitab tafsir Al-Tabari, di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, di dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dijelaskan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang belakangan, yang pada akhirnya menikah dengan Zulaikha. Zulaikha ini yang disebutkan di dalam surah Yusuf, seorang wanita, istri seorang wazir, pejabat negara Mesir, yang kemudian memfitnah Nabi Yusuf telah memperkosa dirinya, padahal dia yang berniat memperkosa Nabi Yusuf. Ceritanya kan di dalam Al-Quran sebatas itu, bahwasanya Zulaikha inilah wanita yang merupakan istri seorang wazir yang bermaksud untuk memperkosa Nabi Yusuf karena gantengnya luar biasa Nabi Yusuf tuh. Kalau saya beda tipis saja lah tuh, tipis saja. Ya, kalau Nabi Yusuf banyak, kalau saya sikit kan banyak sama sikit tuh beda tipis itu. Ya. Tapi nggak sampai kejadian kayak Nabi Yusuf, saya ditarik-tarik begitu, nggak sampai kejadian. Ya. Jadi tidak disebutkan akhir ceritanya bagaimana Nabi Yusuf dan Zulaikha itu. Namun belakangan kalau ada orang menikah, selalu saja yang memimpin doa itu membaca doa begini, Allahumma alif baina qulubihima, ya Allah satukanlah hati mereka berdua, pengantin laki-laki dan perempuan, kama allafta baina Adam wa Hawa, sebagaimana engkau telah menyatukan hati Adam dan Hawa, wa kama allafta baina Yusufa wa Zulaikha, sebagaimana engkau juga telah menyatukan hati Yusuf dan hati Zulaikha. Tuh, rupanya jadi kawinnya orang tuh, kan gitu kira-kira. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana doa itu Ustaz? Bukankah Zulaikha yang sudah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam kok tiba-tiba disatukan hati mereka? Jawabannya ada di berbagai kitab tafsir dan di berbagai kitab sejarah. Salah satu di antaranya di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, termaktub juga di dalam kitab beliau yang lebih tebal Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya Zulaikha itu pada gilirannya bercerai dengan suaminya. Dan Zulaikha ketika bercerai dengan suaminya masih berstatus perawan. Ternyata suaminya impoten. Jadi dua kemungkinan Zulaikha tertarik dengan Nabi Yusuf. Yang pertama karena kegantengan Nabi Yusuf yang luar biasa. Yang kedua karena suaminya juga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Lengkaplah kebutuhan itu. Kemudian Zulaikha bercerai dengan suaminya. Dalam riwayat yang lain dikatakan suaminya meninggal dunia. Lalu Zulaikha bertaubat. Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini tidak termaktub di dalam kitab-kitab fikih. Lalu orang akan bilang, mana hadis sahihnya yang mengatakan Nabi Yakub dan Zulaikha itu menikah? Enggak ketemu hadis sahihnya, karena standar ahli sejarah dan standar dalam ilmu tafsir berbeda dalam standar ilmu hukum. Tuh, ya. Jadi kalau seandainya kita hanya mengedepankan hadis sahih dalam hal kesejarahan, tak ada kitab sejarah itu lagi. Jangankan hadis dhaif, untuk menelisik kesejarahan itu dibutuhkan ilmu yang bukan hadis, bukan Quran. Ya, contoh misalnya menemukan di mana sih guanya Ashabul Kahfi itu, di mana sih tempat kaum Nabi Lut itu dibalikkan, itu tidak menggunakan Al-Quran, tak menggunakan hadis, nggak akan ketemu. Tapi mereka menggunakan perangkat lain, analisa dalam bentuk pencarian arkeologi, ahli arkeolog. Oleh sebab itu aneh kalau seandainya membahas soal sejarah itu dengan harus berdasar kepada hadis sahih. Tidak harus menjadi sahih. Standarisasi itu berbeda. Baik. Berikutnya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya litakunu minal muttaqina lillahil mujtadibina limaharimihi. Maksudnya adalah agar menjadikan kalian merupakan orang yang bertakwa kepada Allah, al-mujtadibina limaharimihi, yaitu orang-orang
yang mampu menjauhi diri, meninggalkan dari sesuatu yang diharamkan. Jadi puasa itu merupakan pelatihan terhadap diri untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Di saat orang berpuasa, jangankan yang diharamkan, yang dihalalkan saja itu dihindari. Godaan terberat di dalam hidup ini dua, lambung dan di bawah lambung. Maka ketika orang berpuasa, dua inilah yang dilatih untuk ditahan dan dijaga. Jadi kalau dia mampu menahan dan menjaganya ketika berpuasa, maka di luar puasa kemungkinan besar dia mampu menjaganya. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Ai wasyamu ayyamuhu ma'dudatin. Wasyamu ayyamuhu ma'dudatun wa hiya ayyamu qalaili. Ayyamu qalailah. Puasa itu hari-harinya ada bilangan-bilangan tertentu. Wahia ayyamu qalailah, yaitu hari-hari yang tertentu. Falam yufrad alaikumud dahru kulluhu takhfifan wa rahmatan bikum. Dan tidaklah diwajibkan atas kalian berpuasa setahun penuh sepanjang tahun, setiap hari. Enggak diwajibkan atas kalian begitu. Untuk apa? Takhfifan, memberikan keringanan, wa rahmatan, dan menjadi rahmat bikum, terhadap kalian. Jadi kewajibannya itu hanya hari-hari tertentu. Dalam satu tahun ada 12 bulan, diwajibkannya hanya 1 bulan dari 12 bulan. Itu kan namanya ayyamu qalail, hari-hari yang tertentu, sedikit saja waktunya. Dari 12 kita dituntut untuk memberikan 1 saja. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka siapa yang adalah ia di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka bilangan-bilangannya dari hari-hari yang lain. Ai maksudnya mangkana bihi maradun, siapa yang dia dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, au kana musafiran, atau dia dalam keadaan musafir, fa aftara, lalu dia berbuka, fa'alaihi, maka wajiblah atasnya qada'u iddati ma afṭara min ayyami ghairiha, maka wajiblah atasnya mengganti sejumlah apa yang sudah ia buka dari hari-hari selainnya. Jadi kalau ada orang yang sakit kemudian dia berbuka, ada orang yang melakukan perjalanan kemudian dia berbuka, maka mesti dia mengganti hari di mana dia berbuka itu di hari-hari yang lain. Kalau yang karena sakit atau karena musafir yang merupakan uzur syar'i, alasan yang dibolehkan oleh syariat, maka mesti dia menggantinya. Apalagi kalau seandainya dia meninggalkan puasa itu bukan karena uzur syar'i, karena malas, karena belum mau, wajib dia mengqadha salatnya. Yang karena uzur syar'i saja wajib mengqadha, apalagi yang meninggalkannya karena malas. Ada orang yang salah di dalam memahami teks hadis, karena ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan 1 hari di bulan Ramadan tidak berpuasa, maka tidak akan dapat diganti dengan hari-hari yang lain walaupun diganti sekian puluh tahun. Itu bukan berarti kalau kita meninggalkan puasa secara sengaja nggak perlu diganti karena nggak bisa diganti, bukan itu maksudnya. Artinya kalau kita tidak mengerjakan puasa 1 hari saja di bulan Ramadan, lalu kita menggantinya di hari yang lain, nilai puasanya tak sama. Nilai puasanya yang tak sama, tapi kewajibannya tetap sama. Makanya nanti pada kalimat berikutnya kan ada kalimat antasumu khairul lakum. Boleh kalian tidak berpuasa, tapi kalau kalian sanggup berpuasa itu lebih baik.
Misalnya ada orang yang sudah tua, dia mampu berpuasa, tapi kalau dia berpuasa dia dengan susah payah. Itu kan makna wa 'alal ladzina yutiqunahu kemarin yang kita bahas. Dia boleh tidak berpuasa, kemudian diganti fidyah. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kalian memilih berpuasa, itu lebih bagus. Nah, tentu nilai fidyah dengan nilai puasa tak sama. Itu dia. Jadi yang dimaksud di dalam hadis itu, satu hari puasa Ramadan itu tak akan ada gantinya, walau diganti dengan 80 tahun atau sekian puluh tahun. Saya tidak begitu ingat jumlah harinya. Di hari-hari yang lain tak akan terganti, tak akan senilai. Maksudnya pahalanya, kualitas ibadahnya beda, tetapi kewajibannya tetap sama. Tak bisa dia puasa di bulan Ramadan, ya wajib dia menggantinya di hari yang lain. Berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin. Dan terhadap orang-orang yang kokoh untuk berpuasa. Nah, saya menerjemahkannya gitu aja lah ya. Siapa orang-orang yang kokoh? Karena nanti kalau kita buka tafsir Jalalain, maksud dari wa 'alal ladzina yutiqunahu ada la nahi, la nafi yang dihilangkan di situ. Jadi kalau dalam kitab tafsir Jalalain, wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Ya, karena yutiqu tokoh itu artinya mampu. Tokoh itu artinya mampu. Ya. Jadi kalau seandainya diterjemahkan gini, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa, kan begitu artinya secara literal begitu. Maka di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan maksudnya itu adalah wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Tetapi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab ini berbeda dengan apa yang termaktub di dalam kitab tafsir Jalalain. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni tak perlu membubuhi kata la-nya lagi. Kenapa? Ketika kita sudah memahami makna pokok secara benar, maka kita sudah paham yang dimaksud dengan ayat ini itu apa. Apa maksudnya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa, tetapi dia melakukannya dengan susah payah. Tokoh itu mampu tapi dengan susah payah. Dipaksanya betul bisa, tapi ya sulit betul. Bukankah di dalam Islam itu ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir, yang sulit itu menuntut kemudahan. Jadi tokoh itu artinya bisa melakukannya tapi dengan susah payah. Maka menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab ini tak perlu lagi ada kata la yutiqunahu untuk memahami makna dari kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Cukup kita memaknakan tokoh itu dengan cara yang benar, mampu sebenarnya tapi dengan susah payah dia kalau mau mengerjakannya. Fidyatun ta'amu miskinin. Wajib atas orang yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan itu memberi fidyah dalam bentuk memberi makan kepada orang miskin. Maksudnya wa 'alal ladzina yastati'una siyamahu ma'al masyaqqah li syaykhukatin aw dha'fin idza aftaru 'alaihim fidyatun biqadari ta'ami miskinin likulli yaumin. Maksudnya adalah, dan atas orang-orang yang mereka mampu mempuasai Ramadan ma'al masyaqqah, namun dengan susah payah, kan? Li syaykhukatin, karena usianya yang sudah tua, sudah uzur. Au dha'fin, atau karena ada kelemahan secara fisik, masih muda tapi memang tak sanggup dia puasa. Bisa jadi karena ada penyakit permanen, bisa jadi karena dia punya profesi yang dia tak punya keahlian lain selain profesi itu, dan kalau dia puasa tak bisa dia mempuasainya, atau dia biasa bisa puasa tapi dia harus berhenti kerja. Apa misalnya orang yang berprofesi sebagai orang yang angkat muat barang, di kapal itu kan berat tuh, urusannya angkat pindah sana pindah sini, nggak sanggup dia. Kalau dia puasa tak sanggup dia.
tak sanggup dia kerja. Kalau dia nggak kerja, memang tak ada keahliannya lain selain di situ. Pendidikannya rendah, dia mencoba melamar dia nggak bisa. Jadi dalam hal ini dianggaplah dia dhafin, orang yang lemah. Idza aftaru, apabila mereka berbuka, memilih untuk tidak berpuasa, alaihim fidyatun, atas mereka itu fidyah, wajib atas mereka itu fidyah. Biqadari ta'amin, dengan ukuran memberikan makan, memberikan makan kepada orang miskin, biqadari ta'ami miskinin, dengan takaran memberi makan kepada orang miskin, likulli yaumin, di setiap harinya. Satu hari tak puasa kasih orang makan miskin, besok lagi nggak puasa kasih orang miskin, 30 hari nggak puasa 30 kali ngasih makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan, maka siapa yang dengan sukarela melakukan kebaikan, ay faman zada 'alal qadaril madhkuri fil fidyati, maka siapa yang menambah ukuran yang disebutkan dalam fidyah. Jadi kalau misalnya kita tidak puasa satu hari, bayar fidyahnya ngasih makan orang miskin satu, tapi kita memilih untuk memberi makan orang miskinnya 2, 3 atau 1, tapi dalam porsi jumbo misalnya, itu lebih bagus. Jadi tidak mesti harus sesuai dengan takaran, dianjurkan lebih. Nah, ini berkaitan dengan fidyah karena itu bahagian dari kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Jadi semakin banyak kita memberikannya bagus. Apalagi kalau orang kaya raya kan, mobilnya aja pun harga 2 miliar. Masa nggak puasa satu hari cuma ngasih makan orang nasi bungkus 1 bungkus, itu kan nggak ada rasanya sama dia, nggak ada beban sama dia. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah sampai kalian pada sebuah kebajikan hingga kalian mensedekahkan, menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Ya kalau orang kaya raya pula, rekening di banknya itu nggak ada lagi limitnya, kasih makan 1 bungkus nasi nggak terasa lah sama dia. Ya. Maka boleh berlebih, itu lebih baik. Fahuwa khairul lahu, maka hal itu baik baginya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa yang kalian lakukan itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Boleh dia itu tidak puasa tapi bayar fidyah, tapi kalau dia memilih untuk berpuasa itu lebih utama. Ai was-shaumu khairul lakum minal fitri wal fidyatu minal fitri wal fidyah minal fitri wal fidyati in kuntum ta'lamuna ma fi shaumi min ajrin wa fadilatin. Maksudnya adalah puasa itu lebih baik untuk kalian dibandingkan kalian berbuka dan memberi fidyah jika kalian mengetahui apa-apa yang di dalam puasa itu berupa pahala dan juga keutamaan. Tsumma bayyana ta'ala waqtas siyami, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan waktu berpuasa. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda. Ai wal ayyamul ma'dudatul lati furidatha alaikum ayyuhal mu'minuna hiya syahru ramadhan alladhi ibtada'a fihi nuzulul qur'ani hala kaunihi hidayatan linnasi lima fihi min irsyadin wa i'jazin wa ayatin wadihatin tafruqu bainal haqqi wal batil. Ya. Maksudnya adalah hari-hari yang tertentu yang diwajibkan pada hari-hari itu untuk kalian wahai orang-orang yang beriman adalah bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan itu, yang di dalam bulan Ramadan itu turun dan yang di dalam bulan Ramadan itu awal mula turunnya Al-Quran. Awal mula turunnya Al-Quran. Jadi
bulan Ramadan itu awal mula turunnya Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni juga, bahwasanya turunnya Al-Quran itu dua fase. Fase yang pertama turun dalam bentuk jumlatan wahidatan, turun dalam bentuk satu kitab yang utuh. Dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, terdiri dari 114 surah, 30 juzuk, 6236 ayat. Itu turun dalam bentuk utuh. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Kapan peristiwa itu terjadi? Wallahu a'lam, tapi jelas di bulan Ramadan. Sedangkan yang diperingati pada tanggal 17 Ramadan itu bukan bukan turunnya Al-Quran dalam bentuk yang utuh itu, tetapi turunnya Al-Quran di kali pertama, wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu pun para ulama tidak bersepakat tentang tanggal 17 Ramadannya. Di Indonesia dipilih tanggal 17 Ramadan, tapi para ulama itu berbeda pendapat. Para ulama ahli hadis lebih cenderung menetapkan malam pertama turunnya Al-Quran itu kepada Rasulullah dalam bentuk wahyu pertama bukan di tanggal 17 tapi di tanggal 24. Ada yang mengatakan 21 berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan berdasarkan keterangan para ahli kesejarahan bahwa setelah mereka mencoba mengukur tanggal dan harinya, pada tanggal 17 Ramadan itu tidak tepat hari Senin. Sedangkan Rasulullah bersabda, "Wulidtu fihi wa bu'ithu fihi." Aku dilahirkan pada hari itu, hari Senin, sedangkan aku juga diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul juga pada hari Senin. Sedangkan tanggal 17 Ramadan itu tidak tepat hari Senin. Justru hari Senin itu jatuhnya di tanggal 24 Ramadan pada saat itu. Ini menurut keterangan dari para ahli. Pendapat ini juga dikuatkan oleh ulama Indonesia, yaitu Al-Ustadz Almarhum Mustafa Ali Yaqub. Jadi 17 Ramadan tuh selisih pendapat ulama. Ada 17, ada yang 21, ada yang 24, ada yang 19. Tetapi kalau para ahli hadis lebih cenderung kepada tanggal 24. Ada satu pendapat mengatakan tanggal 21. Yang menitik beratkan pada tanggal 17 Ramadan, salah satu di antaranya keterangan dari anak Zaid bin Thabit yang bernama Abdullah bin Zaid bin Thabit, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi kata Abdullah bin Zaid bin Thabit, dia katakan, ayahku itu beribadah di bulan Ramadan, ada 2 malam yang ibadahnya itu luar biasa dibandingkan dengan malam-malam yang lain, yaitu malam 17 Ramadan dan malam 27 Ramadan. Memang ada beberapa pendapat ulama yang memastikan bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan, malam 27 Ramadan. Makanya ada beberapa masjid yang saya tahu di kota Medan ini, kalau mereka mengadakan malam Lailatul Qadar dengan mengadakan haflah Quran, itu dari mulai selesai sholat tarawih sampai subuh tuh kegiatan haflah Quran itu selalu mereka selenggarakan di malam 27. Nah, berdasarkan keterangan dari beberapa ulama yang meyakini malam 27 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu juga yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit menurut pendapat anaknya. Kemudian Zaid bin Thabit juga beribadah luar biasa di bulan Ramadan tepat pada malam 17 Ramadan. Ketika anaknya bertanya kepada ayahnya, kenapa engkau banyak beribadah di tanggal 17 Ramadan, tanggal 27 Ramadan? Karena dia meyakini Lailatul Qadar tanggal 27. Lalu kenapa dia banyak beribadah di tanggal 17 Ramadan? Kata beliau, pada malam itulah awal mula turunnya wahyu yang pertama, yufarriqu bainal haqq wal batil, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka caraku mensyukuri hari itu dengan cara banyak beribadah di malam-malam itu. Ini salah satu pendapat yang mengatakan 17
Ramadan adalah nuzulul Quran yang pertama kali, wahyu yang pertama kali turun, ya. Tuh, baik. Tapi nggak usah bertikai kita soal tanggal itu, ya. Nggak ada kepastian karena Rasulullah tidak menyebutkan tanggal, ya. Tidak ada kepastian. Tapi berdasarkan data yang valid, cenderung memang ada beberapa ulama yang lebih condong kepada tanggal 24. Jadi Ustaz yang sudah terlanjur tanggal 17 sudah buatlah, nggak apa-apa. Ya, daripada nggak buat sama sekali, ya kan? Nah, ini terkadang nggak dibuat, kenapa? Bid'ah katanya, ini masalahnya jadinya, kan? Nah, oke. Hala kaunihi hidayatan linnas. Keadaan Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia. Lima fihi min irsyadin, karena apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu berupa irsyad, bimbingan, wa i'jaz, dan juga mu'jizat, wa ayatin wadihatin, dan juga tanda-tanda yang jelas. Tufarriqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Demikian mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Waktu yang membatasi, sebelum ditutup mana tuan yang mau ditanyakan, insyaallah kita dapat mendiskusikan. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Wajib qada atau tidak? Oke, baik. Yang terkategori orang yang tidak perlu mengqadha dan dia cukup hanya dengan membayar fidyah adalah orang yang sudah tua. Kalau sudah tua memang tak ada harapan dia kuat lagi badannya. Yang kedua orang yang sakit. Orang yang sakit bagaimana? Sakitnya permanen, memang tak ada lagi harapan dia bisa mempuasainya, maka dia cukup membayar fidyah. Tapi kalau seandainya ada orang yang sakit, namun belakangan dia mendapatkan kesembuhan, berarti sifat sakitnya itu tidak berlaku permanen, melainkan temporer. Orang yang seperti ini walaupun dia sudah membayar fidyah, tetap wajib dia mengqadha. Hal ini sebagai bentuk kias terhadap satu peristiwa yang dibahas oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i tentang perempuan yang hamil. Di dalam ayat ini yang disebutkan orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama orang yang sakit, yang kedua orang yang musafir. Ketika dia tidak berpuasa, konsekuensi hukumnya dia mengqadha di hari yang lain. Berlaku bagi orang yang sakit, orang yang musafir. Kemudian yang kedua orang yang kokoh, orang yang mampu tapi dengan susah payah. Boleh dia tidak berpuasa, tapi boleh dia tidak berpuasa dan cukup dia membayar fidyah karena memang tak ada harapan dia bisa mengqadhanya itu. Lalu bagaimana dengan orang yang hamil? Orang hamil disebutkan enggak di dalam ayat ini? Kan enggak disebutkan. Maka untuk menetapkan hukum bagi orang hamil ini berlakulah metode kias. Orang hamil ini dikategorikan kemana? Musafir udah pasti enggak. Orang hamil enggak juga jalan-jalan keliling-keliling kan? Kemudian sakit bisa jadi. Ada orang yang hamil, apalagi di usia kandungan 4 bulan pertama, ngidamnya begitu berat, bolak-balik muntah-muntah saja. Maka kalau dia berpuasa, berbahaya bagi kesehatan dirinya. Dia tidak berpuasa karena hamil, sebab khawatir dirinya akan menjadi sakit. Maka kias bagi wanita yang hamil tidak berpuasa dalam hal ini dihubungkan kepada orang yang sakit. Berarti tak perlu dia bayar fidyah, cukup dia mengqadhanya di hari yang lain ketika dia sudah melahirkan. Tapi ada perempuan yang hamil, dia sanggup berpuasa karena kebetulan ngidamnya enggak berat, dia juga kuat. Maka ketika dia tidak berpuasa ditanya, "Kenapa kau enggak berpuasa?" "Aku takut nanti janinku bermasalah."
maka aku tidak berpuasa. Berarti kembalinya bukan pada dirinya melainkan kepada janinnya. Oleh sebab itu wanita yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai orang yang sakit karena tubuhnya sehat, hanya saja karena khawatir terhadap janinnya. Artinya dia masuk dalam kategori tokoh. Berarti kalau dia tidak berpuasa, dia harus bayar fidyah. Tetapi karena ketidakmampuannya bersifat temporer, hanya berlaku sesaat ketika dia hamil saja, kemudian dia menjadi sehat, kata ulama dalam mazhab Syafi'i, dia pun wajib mengqadha ketika dia sudah dalam keadaan sehat, bayar fidyah karena dia bukan dalam keadaan sakit, kemudian dia mengqadha karena keadaannya tidak bersifat permanen. Jadi orang yang tadi didiagnosa dokter sakit tidak boleh berpuasa, tapi ternyata setelah berlalu beberapa waktu dia menjadi sehat, berarti diagnosa dokternya keliru, kan mungkin. Oleh sebab itu wajib dia mengqadha walaupun dia sudah bayar fidyah di masa yang lampau. Ada ulama yang berpendapat ringan, cukup bayar fidyah saja. Kalau saya lebih memilih ihtiyat, berhati-hati. Sepanjang masih hidup kita masih sanggup beribadah, beribadahlah. Nanti urusannya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mudah jawabnya, mudah usahakan ya Allah. Mudah usahakan. Kira-kira demikian. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Bolehkah puasa ini membayar orang atau menyuruh orang lain yang sudah biasa puasa? Begitu juga dengan sholat hadiah, Ustaz. Bolehkah minta tolong sama orang yang paham dengan hal itu? Baik. Boleh tidak kewajiban puasa itu digantikan oleh orang lain? Boleh, syaratnya dia mati dulu. Syaratnya dia mati dulu. Bapak kalau nggak mau puasa, nggak apa-apa, matilah dulu. Kupuasakan nanti. Boleh, karena memang ada hadis Nabi yang menyatakan tentang puasa orang tua yang dia sebelum meninggal dunia ada kewajiban puasa, tapi dia tidak berpuasa karena beberapa hal. Lalu ketika dia meninggal dunia, anaknya nanya sama Nabi, ya Rasul, ayahku, ibuku punya hutang puasa, bolehkah aku membayarnya? Maka Rasulullah menjawab, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Maka boleh anak tadi membayar puasa orang tuanya. Tapi Ustaz, ini bukan anaknya, kawannya, namanya setia kawan, kan begitu kira-kira. Boleh juga setia kawan dia kan. Kawanku kemarin ini nggak puasa dia, nggak ada pula ahli warisnya. Kasihan udahlah, aku puasa aja lah untuk dia. Boleh nggak? Boleh. Orang yang dipuasai mendapatkan fadilah orang yang puasa pun tetap dapat keistimewaan dari dia berpuasa itu. Nah, kemudian bagaimana dengan sholat hadiah? Boleh juga bagi orang yang sudah meninggal dunia. Salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengamalkan ini, kalau tidak khilaf saya namanya Imam Tajuddin As-Subki, sebagaimana dikutip oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maligari di dalam kitab beliau Fathul Mu'in pada bab yang pertama, bab shalah. Dijelaskan bahwasanya Imam Tajuddin As-Subki itu mensolatkan solat kerabatnya yang pernah ditinggalkan ketika hidup sedangkan dia sudah meninggal dunia. Jadi bisa mengqadhakan solat orang lain menurut Imam Tajuddin Az-Subki. Namun ulama lain berpendapat bahwasanya boleh juga tidak disolatkan tapi cukup dibayarkan fidyahnya.